Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama anggota Agil Heru Supangga, Dian Rahayu Ningtyas, Ginta Panglimasia, Haya Laili Satu, Maulana Nabi Asyari, dan Fika Mutiara Sani. Di sini kita akan membahas materi tentang etos kerja. Di situ ada pengertian, hadis-hadis terkait, kemudian arti dari hadis tersebut, kandungan dan hukum tajwidnya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dalam Al-Quran ditemukan banyak literatur memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Hadis yang terkait ada dari hadis Al-Bukhari yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan hasil kerja atau produksinya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi wasallam mengonsumsi hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada lagi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja, termasuk dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan ayatnya itu, yang pertama, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Kemudian ada Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dan yang terakhir, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap. Kemudian ada hukum tajwidnya. Itu ada mat asli atau mat tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Contohnya itu a'mal. Ada izhar syafawi karena ada mim mati bertemu wawu. Contohnya a'malukum. Kemudian ada mat asli atau mat tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu. Contohnya wa rasuluh. Izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti mim. Contohnya wal mu'minun. Ada mat asli atau mat tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Contohnya wa saturaddu. Ada mat asli atau mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Contohnya itu alim. Ada izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti wain, dan mat lain karena ada ya sukun didahului fathah. Contohnya al-ghaib. Ada ifham syamsiyah karena ada alif lam diikuti sin, dan mat asli atau mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Contohnya itu wasyahadat. Ada ikhfa syafawi karena ada mim mati bertemu ba dan mat asli atau mat tabi'i. Contohnya itu wa yunabba'ukum. Kemudian ada ikhfa hakiki karena ada mim mati bertemu ta. Contohnya itu kuntum. Ada izhar syafawi karena ada mim mati bertemu ta. Contohnya itu kuntum ta. Kemudian ada mat arid disukun karena ada mat tabi'i sebelum waqaf. Contohnya ta'malun. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.